Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara mingguan diskusi yaitu tanya apa saja atau TAS. Diskusi santai singkat mengenai topik sehari-hari persembahan dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan Pogi dan ID Surabaya. Dan minggu ini telah hadir jawab atau senior kita dari Divisi Obstetri Ginekologi Sosial, yaitu yang pertama nanti yang berlaku sebagai moderator, yaitu Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Opjin SOS, dan juga nanti ada dua narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Rizky Pranadian, spesialis Opjin, spesialis Opjin SOS, dan juga Dr. Pandu Hamido Habibi, spesialis Opjin Enterprim. Dan hari ini mengenai topik di bidang Opjin SOS, mengenai APK komprehensif, dan saya yakin nanti akan relate dan sesuai dengan topik atau kasus yang kita sehari-hari, sesuai dengan bidang obstetrik ginekologi sosial. Dan seperti biasa, bila mana nantinya ingin memberikan atau pertanyaan atau diskusi langsung dengan dua narasumber maupun moderator, silakan nanti bisa bertanya melalui memanfaatkan fitur Q&A atau juga melalui kolom chat atau juga bisa raise hand supaya bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Mungkin kali ini, mohon maaf, Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Opjin sedang berhalangan karena sedang berkegiatan, maka kami persilakan langsung nanti kepada Dr. Yusuf untuk bisa memoderator acara. Biasanya nanti ada hasil atau ada bahan untuk diskusi singkat dari kedua narasumber. Terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Yusuf. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Departemen KKSM Dokter Brahmana selaku Ketua Departemen, juga eh, Dokter Budi Prasa selaku Ketua Pogi Cabang. Baik, topik pada pagi hari ini adalah APK asuhan pasca keguguran yang komprehensif ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada sejawat-sejawat semuanya ya, guru-guru kami, sejawat yang bisa hadir pada acara TAS edisi 176 ya. SKP Kemenkes ya hari ini insya Allah ya. Nah, dua pembicara kita ya, ada Dokter Rizky ya, dan Dokter Pandu yang kurang lebih kapan ya? Mungkin 2 bulan yang lalu ya. Jadi TOT di Jakarta ya untuk APK ini ya, regulasi-regulasi yang terbaru, dan harapannya nanti kita semua akan eh, melakukan refreshing ya untuk syarat-syarat SPOG yang di rumah sakit ya, di FKRTL untuk ada apa dengan APK yang terbaru, kemudian bagaimana posisi AVM yang sekarang ya, karena APK yang terbaru sekarang ini harapannya sudah mulai kita penggunaan dengan aspirasi vakum manual ya. Nanti Dokter Rizky dan Dokter Pandu akan berbagi ya, mungkin ada yang di-share ya, yang akan kita bahas ya untuk asuhan pasca keguguran ini dan pemakaian AVM, misalnya indikasinya apakah ini untuk early pregnancy loss atau ini untuk induk aborsi ya, yang lagi banyak dibahas ya. Ada topik tersendiri itu ya, 14 minggu kurang atau di atas 14 minggu, kemudian alat-alat yang dipakai ya, kemudian bagaimana sterilitasnya ya, kemudian apakah perlu di training lagi ya, bagaimana kita nanti melakukan refreshing, bagaimana pain manajemennya ya, lokal anestesi dipakai atau enggak ya, apakah lebih nyaman daripada yang dulu ya dengan kuret tajam istilahnya ya, tapi kadang-kadang nggak tepat juga ya istilah kuret tajam seperti itu. Kemudian prosedur antiseptiknya seperti apa, kemudian profilaksisnya apakah tetap diberikan,
kemudian bagaimana konselingnya, kemudian informed consent-nya, kemudian bagaimana follow up-nya ya setelah tindakan, kemudian efektivitasnya pemakaian AVM dan safety-nya, kemudian aksesnya bagaimana seperti itu ya. Apakah sekarang wajib kita memakai pada APK ini untuk ya, terus kita mengenal berapa kanul yang punya pasti dibagi. Mungkin kami saya pertama saya beri kesempatan untuk pemateri pertama Dr. Rizky ya, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Ya. Pandu. Silakan Dr. Rizky. Oke, terima kasih Dr. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru besar, teman para senior, teman sejawat yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Tanya Apa Saja ya. Jadi hari ini topiknya memang asuhan ini ya, pasca keguguran yang komprehensif. Nah, coba saya izin share screen ya, Dr. Yusuf ya. Mungkin akan lebih jelas kalau saya jelaskan dengan slide ya. Oke. Ya. Oke. Jadi tema hari ini kita adalah asuhan pasca keguguran komprehensif. Nah, pasti ada bedanya dengan asuhan pasca keguguran yang pada umumnya yang mungkin kita pernah pelajari atau teman sejawat senior sekalian yang pernah pelajari ya. Mungkin hanya penambahan-penambahan aja. Cuma ini prinsip. Nah, seperti yang Dr. Yusuf bilang, asuhan pasca keguguran adalah tetap asuhan pasca keguguran. Jadi bukan pelayanan aborsi. Jadi tolong dibedakan gitu ya. Tolong memang karena memang ternyata beda gitu ya. Jadi nanti kita bahas asuhan pasca kegugurannya gitu ya. Dan bukan ini adalah bukan pelayanan aborsi begitu. Oke, saya refreshi sedikit tentang keguguran ya. Definisinya adalah memang berakhirnya kehamilan sebelum janin itu mampu lahir di luar rahim ya. Jadi artinya masih kurang dari 20 minggu atau beratnya belum sampai 500 gram. Nah, kita lihat dari analisis situasi di Indonesia sendiri, kalau kita lihat penyebab kematian ibu tetap masih paling tinggi adalah gangguan hipertensi, perdarahan obstetri, tapi juga ada komplikasi obstetri lainnya. Dan itu termasuk yang 4% kematian ibu itu terjadi kematian di kehamilan kurang dari 20 minggu berarti akibat abortus ataupun keguguran. Dan memang kita lihat bahwa 4% seorang wanita yang menikah di Indonesia gitu ya, itu yang mengalami kehamilan dalam 5 tahun terakhir itu punya riwayat keguguran. Jadi angkanya cukup tinggi, 4% gitu ya. Nah, bila kita lihat dari hasil penelitian, ya jadi systematic review ini, bahwa memang sebenarnya tata laksana asuhan pasca keguguran yang komprehensif itu bukan hanya sebatas pengeluaran konsepsi. Nah, jadi bukan hanya mengeluarkan sisa konsepsi atau kehamilannya, tapi juga ini ya ternyata dari pasca keguguran itu ada ada bekas-bekas gitu ya, bekas-bekas mungkin akibat dari trauma yang tersendiri ya akhirnya menimbulkan masalah kejiwaan. Maka dari itu diperlukan konseling pasca keguguran dan dukungan psikososial yang berkelanjutan. Nah, jadi intinya adalah juga kita berusaha tidak hanya mengeluarkan konsepsinya aja. Saya yakin kalau teman sejawat semua yang teman-teman opsi di sini udah bisa semua, tapi kita harus menambahkan lagi konseling pasca keguguran dan dukungan psikososial. Nah, itu. Bila kita lihat dari diagram ini, bahwa APK yang komprehensif itu meliputi yaitu diagnosis dan tata laksana, ya, konseling, perencanaan kehamilan berikutnya dan kontrasepsi pasca keguguran dan layanan case pro ini termasuk ini ya istilahnya itu keluhan-keluhan terkait dengan infeksi menular seksual dan juga kita harus bisa bermitra dengan nakes yang lain dan masyarakat. Artinya asuhan pasca keguguran yang komprehensif itu adalah pendekatan yang komprehensif dalam menangani seorang wanita atau perempuan yang mengalami keguguran ya dengan mempertimbangkan faktor fisik, kebutuhan, kenyamanan dan faktor emosionalnya ya. Akhirnya dan juga
ada akses yang harus bisa dicapai oleh seorang wanita yang membutuhkan itu. Jadi ada aspek biologis, berarti terkait dengan pengelola program, aspek psikis ya, berarti penyedia layanan gitu ya kita gitu ya, dan aspek sosial adalah masyarakat. Nah, jadi bila kita lihat data yang ada di contohnya kemampuan Fasiankes atau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa sendiri yang menyediakan asuhan pasca keguguran itu masih rendah gitu ya. Memang kita lihat kalau apalagi kapasitas rumah sakit di Pulau Jawa itu memang juga masih relatif rendah gitu ya dalam kurang lebih dalam tahun 2017. Jadi artinya masih banyak yang belum atau tidak melakukan pelayanan APK. Dan memang tata laksana keguguran dengan metode aspirasi vakum ini lebih aman. Nah, ya, dari kuretase hanya tersedia di 65% fasilitas kesehatan. Jadi memang ada mungkin di rumah sakit yang besar, tipe C, B, atau A ya, itu baru ada. Nah, bila kita lihat lagi, nah itu sudah ditulis itu ya, rekomendasinya Vigo ataupun WHO itu tidak lagi menggunakan kuretase tajam. Tapi memang pada kenyataannya masih mungkin proses peralihan ya termasuk juga kami di Rumah Sakit Rustomo itu ya memang masih banyak sekali yang menggunakan dilatase dan kuretase. Untuk menggunakan aspirasi vakum manual itu masih rendah angkanya ya. Jadi memang ini harapannya udah mulai bergeser berubah. Nah, kalau rekomendasi Vigo WHO sudah menggunakan AVM, bagaimana dengan kita di Indonesia atau POGI gitu ya sebagai organisasi profesi. Nanti kita lihat. Nah, tapi sebenarnya alasan tidak memberikan layanan APK atau itu memang ternyata belum ada petugas kesehatan yang terlatih. Nah, artinya ini masih yang kita kejar dari organisasi profesi untuk memberikan pelatihan-pelatihan APK ya secara berkesinambungan agar nanti bisa meluas ya sampai ke seluruh Indonesia ya. Kalau menolak kayaknya nggak ada jarang gitu ya, tapi saya yakin karena memang belum ada yang dilatih. Nah, berarti ya memang untuk terkait dengan petugas berarti juga belum ada sedia alatnya, perlengkapan maupun juga obat-obatan. Nah, kalau bagaimana nih status hukumnya? Alhamdulillahnya sudah ada didukung oleh regulasi yang terkait dengan asuhan pasca keguguran sejak tahun 2001 ya dari Permenkes nomor 21 pasal 14 bahwa ibu hamil yang mengalami keguguran itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan asuhan pasca keguguran juga berupa konseling dan pelayanan medis. Nah, jadi sudah mulai dia komprehensif dan juga konseling itu paling tidak meliputi ya psikososial, pelayanan KB dan medis sendiri itu juga oleh dokter atau dokter spesialis yang kompeten dan berwenang. Nah, artinya memang harus melalui dengan pelatihan akhirnya dia jadi kompeten. Nah, dan juga memang dari Kemenkes ya dari 2015 panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu paling tidak bisa mendiagnosis atau tata laksana ya. Nah, gitu ya. Nah, paling tidak jadi memang kalau ada perdarahan dan itu bisa dilakukan AVM ya dan itu yang dianjurkan. Nah, dan ternyata alhamdulillah di Indonesia ya, di tempat kita ya POGI itu sudah mempunyai bersama dengan Kementerian Kesehatan itu membuat pedoman nasional dari asuhan pasca keguguran yang komprehensif. Nah, jadi kita punya landasan hukum, jadi maka dari itu kita tidak usah ragu lagi untuk melakukan asuhan pasca keguguran secara komprehensif. Ya, bukan hanya tindakan medisnya, tapi juga pelayanan konselingnya. Nah, gitu ya. Diharapkan memang ini nanti pedoman ini bisa menjawab kebutuhan dan tantangan nakes dalam memberikan pelayanan APK yang komprehensif dan berpusat pada perempuan. Jadi ini bukunya memuat tentang yang pertama adalah asuhan pasca keguguran yang berpusat oleh pada perempuan, tata laksana klinis, pencegahan keguguran ya, dan asuhan pasca keguguran yang tidak aman dan pengelolaan layanan asuhan pasca keguguran. Nah, ini sebenarnya sudah di-launching sejak tahun 2021 gitu ya. Saya terus juga baru tahu sama Dokter Pandu itu saat kemarin itu baru pelatihan ya kurang lebih 2 bulan lalu. Tapi artinya buku ini sudah ada. Oke, mungkin itu dari saya, Dokter Yusuf.
Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan Dokter Pandu terkait dengan lebih detailnya dengan asuhan pasca keguguran. Atau mungkin langsung Dokter Pandu ya. Oke. Oh iya, Ya, Dokter Yusuf. Oke. Dr. Yusuf masih mute, Terima Dok. kasih Dokter Rizky ya Ya, atas iya dok. Iya dok. apa itu materi singkatnya ya. Nanti Ya. itu adalah akan jadi bahan diskusi kita. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Dokter Pandu ya. Dokter Pandu ada materi Ya, singkat juga. ya ada Dok. Izin saya tampilkan. Apakah sudah kelihatan, Dok? Tampak, silakan. Ya, Silakan Dokter terima Pandu. kasih Dr. Yusuf, Dr. Rizky, dan para guru besar Senat dan sejawat sekalian. Jadi ini adalah oleh saya dari Dr. Rizky kemarin mengikuti TOT APK di Jakarta. Kemarin sebenarnya pelatihannya 5 hari, jadi ini agak sulit mensarikan. Saya coba sarikan yang beberapa poin penting. Jadi tadi sudah yang disampaikan oleh Dr. Rizky, APK atau asuhan pasca keguguran merupakan bukan pelayanan aborsi, di mana APK ini dilakukan pelayanan setelah seorang perempuan itu mengalami keguguran ya, baik yang spontan maupun diinduksi, dan diberikan APK ini secara komprehensif dan bersifat ramah perempuan. Jadi bukan suatu pelayanan aborsi. Kemudian ruang lingkupnya meliputi keguguran insipien, keguguran incomplete, misabortion, abortus komplit, dan abortus dengan komplikasi. Kemudian elemen-elemennya yang disebutkan tadi komprehensif adalah meliputi konseling, tata laksana medis, layanan kontrasepsi, rujukan, dan kemitraan. Jadi kalau kita mungkin sebagai SPOG itu kita tahunya hanya kuret kemudian selesai begitu ya. Nah, tapi di sini kita akan lebih banyak highlight mengenai bagaimana pentingnya konseling, kemudian kontrasepsi pasca keguguran termasuk rujukan balik serta kemitraan dengan jejaring rujukan. Jadi pentingnya juga adalah kolaborasi interprofesi. Asuhan pasca keguguran atau APK yang komprehensif dengan berbagai komponennya ini selalu melibatkan adanya kolaborasi interprofesi. Berbagai jenis tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai jenjang dari fasilitas suatu kesehatan itu sendiri. Nah, seperti kita tahu, untuk kewenangan dan kompetensi dokter umum di FKTP sesuai KMK nomor 514 tahun 2015, maka yang termasuk kompetensi dokter umum adalah abortus komplit, level kompetensi 4A, abortus incomplete 3B, dan abortus incipient 3B. Sedangkan dari Seven Signal of Basic Emergency Maternal and Neonatal Emergency Care itu, atau disebut juga PONET, ada 7 sinyal, di mana salah satunya adalah untuk meremove retain product of conception atau mengevakuasi sisa kehamilan, termasuk continued clinical care during interfacility transfer. Jadi setelah melakukan evakuasi juga adanya pelayanan klinis yang kontinum gitu ya antara fasilitas kesehatan termasuk bagaimana cara merujuknya. Jadi kompetensi dokter umum di sini juga menjadi penting ya, terutama buat PONET yang menerapkan 7 sinyal fungsi ini. Bagaimana kewenangan bidan dalam APK? Maka kewenangan bidan adalah melakukan asuhan kebidanan kasus keguguran, kemudian melakukan konseling asuhan pasca keguguran komprehensif, melakukan tata laksana awal kegawat daruratan, serta menyiapkan untuk melakukan rujukan, serta melakukan pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Sedangkan dokter spesialis obgyn, SPOG dalam APK adalah menegakkan diagnosis keguguran hingga melakukan tata laksana definitif terkait APK termasuk kontrasepsi. Sehingga kalau kita bisa rangkum dalam satu bagan, maka bidan itu kompetensinya atau kewenangannya atau partnya atau bagiannya adalah untuk konseling pra dan pasca tindakan serta pelayanan KBPK, pasca keguguran. Sedangkan dokter umum bisa melakukan pelayanan APK ini pada abortus komplit level 4A, abortus incomplete, dan abortus incipient level kompetensi 3B. Sedangkan dokter SPOG untuk terlaksana semua jenis kasus abortus. Nah, kalau kita lihat tabel ini, bedanya FKTP, primer, dan FKTRL, rujukan tingkat lanjut itu adalah salah satunya di mana untuk evakuasi hasil konsepsi dengan aspirasi vakum atau obat-obatan, FKTP itu bisa melakukan selama aksesnya sulit untuk ke rumah sakit ya atau sekunder. Jadi mereka boleh menggunakan aspirasi vakum atau obat-obatan untuk evakuasi kehamilan. Tentu saja ini tidak match misalnya dilakukan misalnya di Jakarta atau misalnya di Surabaya yang notabene rumah sakitnya sudah jaraknya cukup dekat, maka itu tetap bisa dilakukan
tindakannya itu di rumah sakit atau di SPOG. Tapi kalau misalnya dia di daerah yang di mana akses ke rumah sakit masih sulit, maka dokter umum punya peran yang lebih penting di FKTP ini. Termasuk kalau misalnya komplikasi pada kasus keguguran ini harus dilakukan di FKTRL. Bagaimana sih evakuasi hasil konsepsi? Bisa meliputi tata laksana medikamentosa, tata laksana operatif, serta tata laksana ekspektatif. Nah, untuk medikamentosa, obat-obatan, ini sesuai rekomendasi dari WHO, Abortion Care Guideline, ini adalah berdasarkan usia kehamilan. Kalau di bawah 14 minggu, itu kita menggunakan misoprostol dosis 600 mikrogram secara oral atau 400 mikrogram secara sublingual. Sedangkan kalau lebih besar, lebih dari 14 minggu, maka kita berikan dosis 400 mikrogram sublingual, bukal atau vaginal yang diulang setiap 3 jam. Nah, pengulangan dosisnya ini disesuaikan dengan kondisi klinis dan keberhasilan dalam proses pengeluaran sisa hasil konsepsi. Tapi hati-hati juga pada kasus pasien dengan riwayat BSC atau riwayat bedah sesar sebelumnya, perlu pertimbangan klinis yang lebih hati-hati untuk memutuskan dosis maksimum dari misoprostol. Meskipun komplikasi ruptur uterus sangat jarang terjadi, tapi penilaian klinis dan kesiapsiagaan dalam kegawat daruratan harus dipertimbangkan pada usia kehamilan yang lebih dari 14 minggu. Tata laksana operatif dibagi juga berdasarkan usia kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 14 minggu. Kalau kurang dari 14 minggu, maka kita WHO dan Figur serta POGI menyarankan untuk aspirasi vakum secara manual maupun elektrik. Sedangkan lebih dari 14 minggu dilakukan DNE dengan metode aspirasi vakum yang didahului dengan prosedur persiapan serviks dan dilatasi, di mana tingkat keberhasilannya ini sudah 99%. Sedangkan penggunaan kuretase tajam tidak lagi direkomendasikan oleh WHO. Jadi kuretase tajam secara global tidak lagi direkomendasikan oleh WHO dan Vigo, serta POGI, dan dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan tidak merekomendasikan lagi menggunakan kuretase tajam. Yang direkomendasikan adalah aspirasi vakum atau metode obat seharusnya ditawarkan sebagai pilihan metode utama. Jadi seperti kita lihat perbedaan gambar ya, kalau kita melakukan evakuasi secara kuret tajam itu dia bisa merusak sel desi-2. Sehingga ini bisa menyebabkan Asherman, mungkin akreta dan lain sebagainya. Infeksi. Sedangkan kalau aspirasi vakum itu kita hanya melakukan evakuasi pada pada jaringan kehamilan saja, tidak merusak struktur endometriumnya. Jadi kalau WHO 2012 dari Safe Abortion Technical dan Policy Guideline, second edition, DNC, dilatasi dan kuretase kurang aman dan jauh lebih menyakitkan. Prosedur aspirasi vakum harus menggantikan DNC, di mana angka komplikasi berat pada prosedur DNC, dilatasi dan kuretase itu 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan aspirasi vakum. Sedangkan statement dari Vigo 2011, lakukan evakuasi hasil konsepsi dengan aspirasi vakum atau obat-obatan bukan secara tajam atau DNC. Aspirasi vakum dan obat-obatan harus diperkenalkan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan pada perempuan. Sedangkan manajemen nyeri yang akan dialami setiap pasien akan berbeda sesuai intensitas, respon, dan sensitivitas masing-masing. Nah, ini yang direkomendasikan oleh WHO 2022 di dalam Guideline Abortion Care. Rekomendasinya adalah menggunakan kombinasi blok paraservikal dan NSAID untuk setiap pasien yang menjalani tata laksana operatif dengan aspirasi vakum. Jadi bukan lagi dengan menggunakan GA-TIVA. Jadi blok paraservikal itu kita menggunakan lidokain 2% sebanyak 5 ampul, artinya total 10 cc. Setelah kita pasang spekulum, kita lakukan penyuntikan. Yang pertama adalah di arah jam 12, tempat kita menjepitkan tenakulum, ini sebanyak 2 cc yang awal. Kemudian di cervicovaginal junction, di arah angka jarum jam 4 dan jam 8, itu masing-masing 4 cc dan 4 cc. Setelah itu segera mulai prosedur tanpa penundaan. Jadi kurang lebih bagiannya seperti ini. Jam 12 ini 2 cc, lidokain 2%, kemudian di cervicovaginal junction, arah jam 4 ini 4 cc, dan jam 8 4 cc. Ini akan memblok saraf-saraf yang di paraservikal. Ya, kira-kira demikian. Sedangkan aspirasi usi uterusnya dengan menggunakan aspirasi vakum manual.
Nah, aspirasi vakum manual ini juga bermacam-macam, ukuran kanulnya disesuaikan nanti dengan usia kehamilannya. Caranya adalah dengan melakukan setelah di vakum, kemudian kita lakukan gerakan memutar sambil gerakan in and out motion. Jadi sambil maju mundur itu akan melakukan menyedot atau mengaspirasi jaringan hasil konsepsi di dalam intrauterin. Nah, tanda bahwa uterus sudah kosong adalah darah berbuih merah, pink, tanpa jaringan lagi yang masuk ke kanula. Kemudian pada saat kita melakukan gerakan in and out motion tadi, akan terasa sensasi kasar atau gritty sensation di permukaan endometrium. Kemudian yang awalnya kita bisa masuk agak dalam, ini kanulnya jadi lebih dangkal gitu ya, artinya uterusnya mengecil dan berkontraksi di sekitar kanula. Baik, mungkin itu Dr. Yusuf, Dr. Rizky yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah sesuatu tambahan ilmu untuk kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Dokter Rizky, Dokter Pandu ya. Sebelum ke ini ya pertanyaan dari sejawat-sejawat kita, tadi sedikit ya. Jadi intinya yang disampaikan oleh kedua narasumber, asuhan pasca keguguran ini bukan pelayanan aborsi ya. Kemudian kenapa kok akhir-akhir ini ya itu ini lagi kayak dilatihkan lagi. Jadi sebenarnya juga karena selama ini juga kegiatan kita terhadap AVM ini tidak seberapa banyak ya. Kita masih menggunakan kuret biasa ya, kuret konvensional. Padahal sejak tahun 2011, 2012 itu WHO Vigo pun itu sudah tidak merekomendasikan lagi kuret tajam ya dengan segala macam resikonya seperti itu. Tadi juga sudah dibagi kewenangan-kewenangannya ya, melatihkan APK ini jangan khawatir ya masalah kompetensi nanti apakah ini akan diambil oleh teman-teman kita di FKTP. Tadi kan sudah jelas ya kalau bidan dalam taraf ya memang mempersiapkan sampai dengan pelayanan KB-nya ya. Dokter umum tadi level 4A-nya untuk abortus komplit ya. Dan sisanya adalah yang komprehensifnya tentu kita di FKRTL ya untuk menyelesaikannya. Kemudian berapa lama nanti biasanya? Oke, kita sekarang pakai alat ya. Apakah alat ini AVM ini misalnya bisa direuse ya? Berapa lama? Kemudian apakah tidak merugikan dengan sistem layanan sekarang ya? Karena kalau yang dari logam mau dipakai puluhan ribu kali ya akan bisa ya. Bagaimana dengan AVM ini ya? Misalnya nanti kalau kita kaitkan dengan pembiayaan. Baik, ini untuk pertanyaan dulu ya. Sudah mulai banyak pertanyaan. Kita urut aja ya. Nah, pertama Dokter Ivan ya. Berapa kemungkinan terjadinya Asherman syndrome ya pada kuret tajam yang selama ini kita lakukan ya. Apakah ada data ya dibandingkan dengan vakum ya? Kalau masalah kompetensi tadi sudah kedua pembicara sebutkan. Silakan mungkin Dokter Rizky dulu. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi kalau memang kalau angka mungkin kita perlu cari lagi ya, tapi sudah dijelaskan juga sesuai dengan Dr. Pandu bahwa memang dengan kita menggunakan kuret tajam itu kita bisa melukai endometrium sampai myometrium. Artinya itu membuat sampai terjadi suatu perlengketan. Nah, akhirnya bisa menjadi Asherman syndrome gitu ya. Nah, dan ini tata laksana untuk SPOG umum ya. Jadi artinya itu kalau ini terkait dengan kuretase dengan aspirasi vakumnya sih bisa kita kerjakan. Tapi kalau terkait dengan Asherman-nya mungkin perlu ini ya berkonsultasi atau diskusi dengan ini ya teman kolega yang lain juga ya, mungkin para senior yang di vaskes lanjutan mungkin ya gitu ya Dr. Yusuf ya, mungkin ya kalau Asherman ya. Tapi kalau untuk tata laksana yang dimaksud mungkin yang untuk SPOG umum ini yang terkait dengan aspirasi vakum itu bisa kita lakukan. Jadi tetap di vaskes
yang tidak harus di tipe yang A itu bisa, maksudnya tipe C, tipe D itu bisa, apapun karena kompetensinya dan kewenangannya klinisnya ada. Begitu, mungkin itu dulu ya. Saya Ya, boleh Dokter nambah. Pandu. Ya, silakan Silakan, mungkin Dokter Dokter Pandu. Pandu bisa Jadi kalau nambah. tadi saya cari jurnalnya ada beberapa mengenai kemungkinan Asherman perbandingan kuret tajam dan aspirasi vakum manual ternyata sangat signifikan. Jadi ada satu jurnal tuh menyebutkan kalau Asherman kemungkinannya dari kuret tajam di NC itu 23% rata-rata Dr. Yusuf. Sedangkan kalau apa namanya aspirasi vakum manual itu bisa serendah 1%. Sedangkan ada jurnal yang lainnya itu membandingkan range-nya terjadi Asherman pada kuret tajam itu sekitar 20-40%, sedangkan kalau yang aspirasi vakum manual itu 7-30%. Jadi lumayan signifikan. Dan tadi yang disampaikan Dr. Rizky, saya juga setuju bahwa SPO Gumim sangat-sangat bisa melakukan aspirasi vakum manual di fasilitas masing-masing. Ya. Baik, terima kasih ya Dokter Rizky dan Dokter Pandu. Ya, angkanya cukup tinggi ya perbandingannya ya, Ya, sangat ya, jauh ya. signifikan. Dan Nggih. apa itu jangan sampai kita gara-gara kuret tajam ini menyumbang angka akreta kita ya. Tapi walaupun gitu di rumah sakit kita memang rata-rata sih ya seksio memang seperti itu ya. Ya. Nah, Dokter Rizky, apakah perlu dilaporkan pada Ya, MPDN? ya, ini saya coba jawab. Ya, ya, ini luar biasa, Dokter Haria ini ya, pemirsa setianya TAS ini ya. Jadi kasus kalau yang keguguran itu memang idealnya dilaporkan. Cuma kita belum ada media khusus atau yang dari Kementerian Kesehatan itu seperti MPDN itu belum ada. Tapi kalau kasus, mohon maaf, kematian terakibat keguguran, iya, tetap kita laporkan di MPDN karena sesuai dengan istilahnya SOP-nya dari MPDN ya, berarti kita harus melaporkan semuanya. Tapi kalau yang khusus kasus guguran belum ada gitu ya. Kemarin juga kita mencari juga belum ada. Tapi sebenarnya idealnya dilaporkan mungkin paling tidak untuk data rumah sakit kita dulu. Tapi kalau data nasional itu belum ada ya. Kayaknya masih yang dikumpulkan secara resmi itu belum ada gitu. Nggih. Mungkin Dokter Pandu mungkin ada tambahan. Ya, saya belum ada tambahan, Dr. Rizky. MPDN lebih ahli Ya, Dr. siap. Rizky. Iya, Siap, siap. ini artinya Dokter Rizky ini masalah MPDN. Lanjut pertanyaan Dokter Doni. TOT-nya sudah. Kapan akan rumah sakit di Jawa Timur ya akan dilakukan pelatihan ini ya? Kalau schedule-nya Kementerian Kesehatan, terus bagaimana dengan alat? Kalau alat sih alatnya murah ya. Terus bisa dipakai kalau nggak salah ya ada yang bisa 30 sampai 100 kali ya. Alatnya cuma ratusan ribu, Dokter Doni, murah aja. Kanulnya juga murah ya dan bisa di reuse ya. Eh, Nanti ada sedikit pembicaraan klaimnya bagaimana kalau itu dikerjakan di misalnya kita ya di ginek akut seperti itu nanti nggak dibayar sama BPJS, itu juga jadi pertanyaan ya. Kalau di RSCM ya semua ya dikerjakan di kamar operasi intinya kayak gitu. Kalau dikerjakan poliklinik ya nggak dibayar ya, seperti itu. Nah, Dokter Pujo ini bertanya untuk Dokter Pandu, histopatologinya gimana guru kita ini, silakan. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi terima kasih Dr. Puji. Jadi bahwa AVM ini tidak hanya terbatas penggunaannya pada kasus keguguran sebetulnya Dr. Yusuf, bisa kita gunakan juga pada kasus seperti mola atau bahkan juga seperti kuret PA juga bisa kita menggunakan aspirasi vakum sehingga pemeriksaan histopatologi dikembalikan apakah indikasinya begitu. Kalau memang diperlukan ya memang bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi. Demikian Dr. Yusuf. Mungkin Dr. Rizky ada tambahan. Ya, Iya, iya. iya, Karena memang kemarin silakan. ini saya nambah sedikit tentang dengan jawaban Dokter Pandu. Jadi kemarin sudah dijelaskan juga dari waktu TOT itu dok. Jadi memang bisa digunakan dengan kanul yang paling kecil nomor 4. Itu mirip sekali seperti biopsi endometrium. Jadi sangat mudah. Berarti bisa di office dok. Jadi mungkin dirawat jalan terus tanpa mungkin pembiusan yang berarti itu bisa kita pakai. Itu bisa. Jadi menurut saya sih lebih efisien ya gitu. Itu mungkin tambahannya mungkin. Oke. Nah, ini sedikit kita singgung ya. Eh waktu di pelatihan kemarin ya, saya juga ikut ya di Kupang kalau saya ya. Kalau Oh, Dokter Pandu dan Dokter Rizky di Jakarta. Nah,
tip and triknya untuk klaim BPJS? Ya, 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 ya. Kemarin itu waktu kami pelatihan dengan Dokter Pandu, ada Dokter Yosi. Beliau kan dinas di Rumah Sakit Pendidikan oke. Undip, UGM, maaf, Ya. UGM. Nah, beliau itu mengatakan tetap bisa diklaim oleh BPJS dengan ICD-nya, yang penting tertulis dok, tertulis dengan benar. Itu terklaim dengan baik. Cuma memang saya masih bertanya dengan beliau karena masih maksudnya bagaimana klaim kalau tidak di kamar operasi. Beliau benar-benar mengerjakannya itu di ruang ginek akut, maksudnya ruang kamar tindakan saja, tidak di ruang operasi. Dan itu bisa terklaim dengan baik. Jadi tidak ada masalah kata beliau. Jadi artinya kita perlu Nggak masalah ya. belajar ke sana lagi untuk bagaimana proses ini ya klaimnya ya untuk bagaimana bisa diklaim dengan bagus gitu. Ya. Tapi kalau kami benar Dokter Yusuf di RSCM tetap menggunakan kamar operasi dan artinya pembiusannya masih pembiusan yang general gitu. Jadi artinya mungkin itu yang harus kita pikirkan apakah memang terkait dengan berapa macam kasus ataupun tipe rumah sakitnya juga. Gitu. Mungkin itu terpadu mungkin ada tambahan. Ya, izin menambahkan sedikit Dr. Yusuf. Jadi betul ya bahwa yang direkomendasikan pada APK ini sebetulnya anestesia menggunakan paraservikal dan NSAID. Jadi tidak menggunakan TIVA atau general anestesi. Sehingga bisa dikerjakan secara office. Tidak perlu di kamar operasi. Nah, tapi mengenai yang kasusnya disampaikan oleh Dr. Yosi itu merupakan suatu contoh baik di mana di tempat kerja beliau di Rumah Sakit Akademik UGM, beliau mengerjakan ini secara ya yang semestinya ya. Jadi dikerjakan secara office menggunakan anestesi lokal dan bisa terklaim oleh BPJS atau JKN. Jadi kalau kami sempat konsulkan kemarin ke tim fasilitator itu disarankan dengan melalui PPK rumah sakit, Dr. Yusuf. Jadi dengan kita itu membuat satu PPK bahwa ini kasus ini bisa dikerjakan secara poliklinik dengan AVM, dengan bius lokal, itu kita komunikasikan, sosialisasikan dengan BPJS tempat, nanti mereka akan menyesuaikan dengan PPK kita. Jadi tetap akan terbayarkan klaimnya, cuma ya mungkin memang tidak sebesar kalau dikerjakan di kamar operasi. Mungkin seperti itu, Dr. Yusuf. Jadi Nah, itu terbayarkan kalau cuma ada kata-kata tidak tidak sebesar sebesar. itu, ya itu ada diskusinya Ya, tersendiri. Tadi bagus ya. ya, Jadi ada PPK-nya, komunikasikan ya. dengan BPJS ya. Nanti akan dilihat besarannya, apa yang diklik dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak kayak Dokter Pandu tadi ya, atau lebih kecil gitu ya. Ya, Bisa-bisa, mudah-mudahan. ya. Lanjut Dokter Baksono ya. Eh, Apakah nggak digunakan lagi? Jawabannya kalau di RSCM untuk level PPDS saja sudah nggak digunakan, Dokter Baksono. Jadi di sana full dengan AVM Apa ya? ya. Jadi Ya. mungkin ya pada kondisi tertentu ya, pada kondisi. Tapi kalau judulnya sudah abortus ya, mereka pakai AVM. Itu sudah level semua kamar operasi sudah menyediakan AVM. Jadi nggak ada lagi kuret tajam ya. Nah, kita ini yang agak-agak ketinggalan kayaknya di wilayah apa itu timur ini ya. Eh, yang pasti lebih murah ya. Nah, boleh nggak pakai alat mesin mesin suction biasa? Jawabannya sih prinsipnya sama, ya bisa aja. Tapi lebih effort dan lebih mahal saya rasa ya. Ngerawat mesin itu lebih mahal. Cara membersihkannya dan lain sebagainya. Apa pendapat Dokter Rizky dan Dokter Pandu? Dokter Wafi ini Iya, iya. bertanya. Iya, iya, Dr. Wafi baik sekali pertanyaannya. Jadi betul betul Dr. Yusuf. Jadi memang effortnya kayak lebih banyak ya. Kalau AVM itu lebih mudah untuk proses pembersihannya, sterilisasinya ataupun disinfektannya. Jadi tidak banyak dan itu bisa di office dah itu. Jadi ya mungkin jadi lebih tetap direkomendasikan dengan AVM daripada melebihi. Tapi tergantung tadi kan ada indikasi medis terkait yang Dokter Pandu jelaskan tadi kurang dari 14 minggu atau lebih dari 14 minggu ya mungkin Dokter Yusuf ya. Jadi itu tetap kita eh, pegang juga ya terkait dengan begitu. Mungkin lebih amannya begitu. Oke, Dokter monggo Pandu? mungkin Dokter Pandu. Ya, ini pertanyaan Dr. Wafi ini kan apakah kuret electric suction direkomendasikan melebihi kuret tajam? Jadi kalau rekomendasinya tadi kita ngomong rekomendasi Vigo, WHO, Kemenkes, POGI, ya rekomendasinya kuret tajam tidak dipakai lagi dok. Jadi antara AVM atau
aspirasi vakum elektrik gitu dok. Jadi memang kuret tajam ini Iya. mungkin kita akan menyesuaikan, mungkin kita akan berangkat dari pre-service ya dok ya, dari center pendidikan termasuk di tempat kita di Sutomo di FKUA. Nanti kita akan bertahap kita menyesuaikan PPK-nya dulu dok, supaya kita apa namanya keep in line dengan rekomendasi nasional dan internasional gitu dokter Yusuf. Iya, menjawab Dokter Wahyu, mungkin saya agak ya memang ini kita harus hati-hati ya, karena Vigo WHO itu memang AVM ya, bukan kuret tajam lagi. Eh, Kalau terjadi sesuatu karena kuret tajam ya, maka ya itu tadi ya punya potensi memang ya, punya potensi mediko-legalnya ya. Tetapi kalau sistem misalnya di kolegiumnya belum berubah untuk pre-service ya, itu itu celah kita di sana ya. Itu saja ya. Tetapi kalau kita itu kan di pre-service, tapi kalau kita sudah apa itu sudah in service itu hati-hati ya, karena internasional sudah mengatakannya seperti itu ya. Kalau misalnya pihak yang menuntut kita itu melihatkan aturan, nah itu yang bisa terjadi apa ya, celah buat mereka. Jadi sekali lagi masalah legalitas ini harus kita perhatikan ya. Terus terkait nanti yang dikeluarkan rekomendasi kita di POGI ya, PPK-nya seperti apa, atau ini akan jadi PNPK. Saya rasa PNPK-nya belum keluar ya, Dokter Pandu, Dokter Rizky, Ya, belum lagi ya, proses dok. belum. Ya, lagi proses. Nah ini Dokter Wahyu ini lagi proses nih PNPK-nya. Tapi kalau sampai PNPK-nya ini keluar, kita itu celah hukum yang sangat berat buat kita ya. Tapi ini lagi on progress, Dok, untuk Ya. PNPK-nya. Nah, lanjut lagi ini tadi Dokter Pandu ini, dokter umum ngasih misoprostol ya. Kemudian abortus. Oh, rujukan pembelian misoprostol. Nah, itu tadi ada kata-katanya boleh itu kalau nggak bisa akses ya. Betul ya, tadi seperti itu ya. Kesusahan akses dia ke FKRTL. Tetapi kalau tidak ada hal yang memberatkan dia untuk dirujuk, saya rasa tadi nggak bisa ya dimasukkan ya. Jadi tetap pemberian misoprostol tadi itu 14 minggu atau lebih dari 14 minggu ya, yang 600 atau 400 itu eh, bisa jadi medico legal nanti untuk yang di FKTP. Ada jawaban mungkin Dokter Rizky, Dokter Pandu? Mungkin dokter Pandu kayaknya lebih tadi membahas tentang misoprostol dia. Oh, nah, dok, jadi misoprostol oleh dokter umum gitu ya dok pertanyaannya. Iya. Ya, jadi kalau dari rekomendasinya sih dokter umum diperbolehkan dok memberikan obat-obatan misoprostol itu di puskesmas asalkan indikasinya jelas dok ya, tadi ya, abortus komplit, abortus incomplete, atau tadi ada level 3 level tadi ya. Terus dan itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan dan harus sesuai dosisnya dok. Dan harus dilakukan apabila akses terhadap rumah sakit itu sulit atau jauh gitu dok. Tapi kalau rumah sakitnya cuma 500 meter ya jangan gitu dok. Jadi cukup jelas rasanya. Iya, ya ada tadi kata-katanya memang yang aksesnya susah ya. Nah, ini ada pertanyaan Dokter Radit ini ya. Nah, kalau siapa yang melakukan anestesi? Kita, Dok, yang melakukan kita, ya, bukan kita serahkan ke anestesi, ya. Untuk yang 2% itu di kita berapa sediaan di Indonesia? Prosennya. Ada 2 kalau nggak salah ya. Tapi yang kebanyakan 2% kalau nggak salah dokter Yusuf. Apa lidokain ya dok? Iya, Iya, lidocaine. 1% dan 2% setahu saya dok. Ya, Yang 1% iya. 2%. Malah sebenarnya yang banyak itu ini apa itu 1% kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya sediaannya. Eh, Nanti kalau yang dibutuhkan memang 2% ya, dan kita kerjakan, kita nggak konsul anestesi kalau ini lokal. Kemudian kalau AVM itu tekanannya sudah default ya, dari alat Dan itu dua, berapa ya, tekanannya Dokter Rizky yang kalau nggak salah tercipta itu? 60 ya, 60. Saya lupa. Ada.
Ini kalau saya cari di internet Ya, 600 mm raksa, Dok. 600. Ya, 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 ada 600. kok. Nah, itu jadi default itu, Dok. Default. Jadi, Pertanyaannya berapa tekanannya itu. ya, Kemudian ini banyak sekali pertanyaannya soalnya ya. Karena memang kita harus berubah ya, gak kuret tajam lagi ya. Kita sudah lama sekali itu. Malah di pre-service di UI sudah AVM semuanya ya. Mudah-mudahan nanti kita juga ke arah sana secepatnya. Eh, ini Dokter Baksono lagi. Tidak boleh digunakan di rumah sakit A, B, dan C. Jawabannya apa ya? Jawaban lugasnya. Boleh, Dok. PNPK-nya belum keluar, Dok. masih boleh, masih boleh. Masih boleh, Dok. Karena belum jadi PNPK. Tadi suction, electric suction tadi sudah dijawab tadi ya. Pertanyaan untuk electric suction. Kemudian kehamilan yang unwanted ini pokok bahasan sendiri ya. Ya, ya. Sekali lagi ini APK ini bukan legalisasi Pelayanan aborsi aborsi. itu ya Ya, ya. jawabannya. Kemudian ini Dokter Wita dulu ya. Dokter Wita, BPJS akan membayar serendah mungkin ya suatu klaim ya. Bila AVM dilakukan OK, akan dipertanyakan indikasinya karena AVM bisa audisi. Tadi ya sedikit dijawab tadi ya, Dok. Jadi kita perlu komunikasi lagi dengan BPJS ya. Karena kadang-kadang memang sifatnya itu BPJS itu jangan dipikir akan general seperti itu ya, enggak ya. Antar cabang itu bisa berbeda ya, atau antar wilayah itu bisa Ya. berbeda. Tadi kalau di UGM itu, Dok, layanannya jadi bikin PPK-nya, komunikasikan dengan BPJS, terus baru akan kelihatan kita akan diklaim seperti apa. Karena di UGM rumah sakit ini ya, rumah sakit Pendidikan itu? tipe B, Rumah Dok. sakit pendidikannya tipe B itu Betul. audisi, Dok. Jadi lokal anestesi audisi ya. Itu menyambung Dokter Nuruddin Akbar masih kesakitan, Dok. Nah, itu apa ada trik khusus ya tadi ya jam 12. Kemudian jam 8 dan 4 berapa cc-nya? Dokter Pandu bisa dijelaskan lagi? Iya, Dok. Kadang-kadang kan kita memberikan blok paraservikal tuh ya cukup 1 ampul gitu kadang-kadang atau 2 ampul. Ternyata yang kami pelajari selama TOT itu dosisnya cukup besar, Dok. Jadi yang 2%, bukan yang 1%, itu 10 cc, artinya 5 ampul, Dok. Membutuhkan 5 ampul. 1 ampul untuk atau 2 cc di arah jam 12 di mana kita menjepitkan tenakulum. Kemudian yang masing-masing 2 ampul atau 4 cc itu di arah jam 4 dan jam 8 tapi di cervicovaginal junctionnya atau area sekitar fornix, Dok. Jadi bukan di porsionya. Jadi di situ akan ngeblok sarafnya. Nah, kemarin itu memang kebetulan waktu kita coba di RSCM kan pasiennya selain di paraservikal juga di TIFA. Jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi di Menilai. verifikasi. Ya. Tapi kalau Nggak bisa katanya Dr. dinilai. Yosi yang katanya sehari-hari melakukan di RSUGM itu sangat cukup, pasien sudah nggak gerak lagi setelah dilakukan blok paraservikal Iya. dengan teknik Monggo tersebut. Dokter Akbar, jadi kebutuhannya 5 ampul, Dok. 1 di jam 12, kemudian masing-masing 2 ampul di jam 4, jam 8 di fornik ya. Karena memang nerfnya kan di belakang situ. Ya ada kanan dan kiri itu 4 dan 8. Seperti itu. Kemudian, nah ini nih, bila terjadi komplikasi pada kulit tajam, apakah disebut? Saya rasa enggak, Dok. Kalau jadi gini, saya rasa terjadi komplikasi karena kita punya kompetensinya, Dok. Nah, yang repot itu memang kalau nanti sudah ada PNPK-nya ya. Kalau sudah ada PNPK-nya, karena tidak semua apa yang WHO itu declare ya, sudah 2012, kalau sudah harus meninggalkan kuret tajam, tetapi tergantung kita kan, lokal kita seperti apa ya. Jadi nanti kita kalau mau jadi PNPK tentu kalau sudah PNPK itu artinya Kementerian Kesehatan approve dan itu akan jadi suatu legal aspek nanti bila kita masih melakukan kuret tajam ya untuk kasus asuhan pasca keguguran. Saya rasa ke sana, Dok, ya. Jadi untuk sekarang banyak ya teman-teman kita berkasus itu yang ya kuret tajam kemudian komplikasi dengan segala macam bentuk komplikasinya ya.
masih belum menyasar tentang aturan ya, karena ini gara-gara kuret tajam. Kenapa enggak suction kuret yang WHO sudah mengeluarkan rekomendasi? Enggak sampai sejauh itu, Dok. Selama ini kita berkasus ya, karena banyak yang sampai masuk ke intestin ya, kuretnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin menjawab Dokter Indi, kalau banyak gimana? Apakah tersedot di kanulnya? Nah, diameter nih. Silakan Dokter Rizky, Dokter Pandu. Diameter Ya, terbesar ya, yang di saya coba jawab. pasar lokal kita berapa Ya, ya. milimeter? Ya, memang yang paling ada itu yang paling besar nomor 12. Jadi itu tergantung dengan makanya tadi tergantung tetap semuanya tergantung dari pemeriksaan sebelum kita melakukan tindakan. Jadi penekanannya kemarin TOT saya dan Nur Pandu itu tetap dievaluasi ini pemeriksaan sebelum kita melakukan tindakan seberapa besar atau berapa sisanya. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan besar kanulnya. Jadi misalnya tadi kalau besarnya itu besar misalnya di atas 10 minggu itu bisa kita pakai yang di atas 10 nomor 10. Nah, 10 sama 12 itu bisa dipakai. Jadi nanti berurutan. Jadi misalnya tadi pertama kali kita pakai nomor 12, nanti kita untuk yang berikutnya untuk yang suction yang nomor kedua itu bisa kita ganti kanul yang lebih kecil. Jadi karena uterusnya akan semakin kecil mengecil, nah dan timbul Kecil. kontraksi. Nah, gitu. Jadi itu memudahkan kita itu. Jadi mungkin karena selama ini mungkin anggapannya kalau AVM itu sekali sedot sudah selesai, bukan. Tetap berulang kali, paling 2 kali atau 3 kali sambil kita melakukan manuver seperti tindakan kuret maju mundur gitu. Nah, itu in out itu, nah itu pasti lebih bagus hasilnya, kan lebih bersih istilahnya gitu. Oke, mungkin gitu, mungkin Dokter Pandu bisa nambahin mungkin juga. Nah, ya, mungkin menambahkan sedikit, Dok. Jadi kalau di atas 14 minggu tadi kan memang eh, rekomendasinya di DNI ya, dilatation and evacuation. Jadi evakuasinya bisa pertama menggunakan tetap tang abortus mungkin ya, Dok ya. Tang abortus sebanyak mungkin, sebersih mungkin, baru dilanjutkan dengan kanul terbesar. Jadi selama kita melakukan AVM itu ukuran kanul bisa diganti-ganti, Dok, sesuai kebutuhan. Jadi kita mulai menggunakan kanul terbesar dulu, kemudian bisa disesuaikan. Kalau semakin kecil ukuran rahimnya kita ganti yang ukuran kecil. Jadi rasanya nggak ada masalah, dan kemarin sih waktu kita coba di 13 minggu juga bisa bersih, dia terkonfirmasi melalui USG. Itu data Yusuf. Oke, terima kasih. Ada lagi nih satu pertanyaan tentang intoksikasi ya. Saya rasa 20 ampul baru intoksikasi. Mungkin Dokter Riki, Dokter Pandu bisa menjawab. Iya, 5 ampul kemarin juga kami overdosis sudah nggak? bertanya terkait dengan dosis itu nggak terlalu banyak karena sudah diperhitungkan betul dosisnya jadi aman kan dosis aman. Jadi kita sudah bertanya dok. Jadi insya Allah sih yang kita berikan sesuai kan yang penting kita sesuai dengan ini ya TOT-nya ya kita lakukan itu insya Allah sih aman. Kita sudah sesuai kok. Tidak. Jadi tidak kemarin tidak bergantung dengan berat badan pasien juga ya kalau yang tadi kita yang diajarkan itu dan itu aman sih sepertinya ya. Ya monggo nanti kalau ada tambahan ya dari pengalaman apa mungkin ada pengalaman ya mungkin ya kalau terkait dengan ini ya mungkin pertanyaannya. Ya mungkin Dokter Pandu bisa nambahin. Iya, ini saya sempat ngecek, Dokter Yusuf. Jadi kalau kita memberikan 5 ampul yang 2% itu total 200 mg lidocain, Dok. Sedangkan dosis toksisitas lidocain itu 300 mg. Jadi memang cukup tinggi dosisnya tapi masih dalam batas aman. Oke. Bagaimana dengan berat badan, Dokter Pandu? Di angka Tidak, 300 itu jadi nggak ada hitungan dengan berat badan ya? nggak ada. Jadi kemarin memang rekomendasinya 5 ampul begitu ya, Dokter Rizky ya. Ya 5 betul. ampul. Jadi tidak melihat berat badan. Baik ya. Eh mungkin ini sudah mau penutup ya. Eh jadi memang nanti minta tolong Dokter Rizky mungkin ada eh mungkin yang bisa diberikan saran ya dengan Ya. era sekarang asuhan pasca keguguran ini dan eh banyak yang belum move on dengan kuret tajam ini ya. Nah, bagaimana Dokter Ya. Rizky ya Oke, closing terima statementnya? kasih Dokter Yusuf. Jadi
Pertama-tama tetap kami selaku yang sudah pernah belajar, saya, Dr. Pandu, Dr. Yusuf, jadi tetap menekankan bahwa asuhan pasca keguguran ini bukan pelayanan aborsi. Itu dulu. Jadi karena takutnya dianggap ini ya pelayanan aborsi. Jadi ini benar-benar setelah pasien itu keguguran baru kita lakukan tindakan asuhan pasca keguguran. Jadi itu yang mungkin harus kita ini ya ingat mungkin gitu ya untuk teman-teman yang lain juga. Dan yang kemudian untuk perubahan istilahnya dari yang dulu kita mungkin diajarkan, termasuk saya sendiri dari kuret yang tajam dari latasi kuretase berubah jadi vakum, AVM, itu mungkin perlu proses. Tapi karena memang sudah bergeser dengan adanya penelitian dari Vigo, WHO, dan dari POGI dan Kementerian Kesehatan, jadi kita harus mungkin mulai bergeser pelan-pelan. Mumpung belum ada PNPK-nya gitu ya seperti data itu masih berproses, kita belajar dulu untuk menyiapkan PPK-nya di tempat kerja kita masing-masing. Nah, artinya kalau terkait dengan jadi juga ada pertanyaan terkait dengan akreditasi atau BPJS. Selama kita PPK-nya itu jelas, itu bisa kita berkoordinasi dengan tim akreditasi ataupun dengan pihak BPJS ya terkait dengan klaim atau kelegalitasan dari kita melakukan aspirasi vakum manual ini. Mungkin begitu, Dr. Yusuf. Terima kasih Dokter Rizky. Silakan Dokter Pandu untuk closing statement-nya. Ya, baik dok. Jadi menambahkan bahwa AVM ini direkomendasikan Vigo, WHO, Kemenkes, POGI itu juga selain aspek keselamatannya atau safety-nya lebih tinggi, tapi juga biaya. Karena dianggap ini lebih murah secara cost, sehingga tadi kalau dikatakan Dr. Wita nanti akan lebih murah BPJS sebenarnya ya mungkin salah satunya ya memang itu tujuannya begitu ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana mengenai pengadaan alat AVM, apakah mandiri masing-masing rumah sakit itu sepertinya memang ke arah situ, tapi kalau misalnya RSUD mungkin bisa minta atau koordinasi dengan dinas kesehatan mungkin bisa pengadaan dari dinas kesehatan juga memungkinkan. Kemarin skemanya salah satunya seperti itu, Dr. Yusuf. Ya. Tapi Ya. ya jadi diserahkan ke masing-masing rumah sakitnya. Jadi Kementerian Kesehatan hanya memberikan rekomendasi seperti itu. Ya, mungkin itu aja Dr. Yusuf tambahnya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Pandu. Mungkin itu saja ya dari kami ya, Dokter Rizky, Dokter Pandu ya, pembahasan tentang APK yang komprehensif ya. Kementerian Kesehatan saya rasa sudah cukup ya, mereka sosialisasi pertama dengan dilaksanakannya kita punya 1 sampai 2 tim ya, masing-masing provinsi ya. Seiring juga nanti rencana PNPK itu yang akan keluar ya. Itu kita untuk in service ya. Kalau pre-service pasti yang ngatur kolegium ya. Sebagian sudah meninggalkan, sebagian masih kita masih mendidiknya dengan kuret tajam ya. Terkait pembiayaan itu juga pasti in progress ya, karena beda-beda ya. Tapi memang bisa jadi ya akan lebih murah seperti itu ya. Tetapi apapun itu studinya sudah jelas ya. Apalagi sudah jadi rekomendasi WHO ya. Apa itu ujung-ujungnya ya pasien saya. Itulah kerjaan kita tentu. Baik, terima kasih saya ucapkan lagi kepada Dokter Rizky, kemudian Dokter Pandu, Dokter Seto tadi yang membuka, dan Dokter Brahmana selaku Ketua Departemen KSM dan Ketua. Terima kasih semua juga pada para sejawat yang terus menyimak acara TAS pada episode ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya serahkan ke Dr. Seto. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rizky, Dr. Ya, Pandu. makasih Ya, terima kasih Dr. Dr. Seto. Yusuf, Dr. Pandu. Ya, maturnuun Dr. Yusuf, Dr. Rizky, Dr. Pandu. Seperti biasa kalau judulnya dengan dari Opsing Sos sangat seru sekali. Jadi penelitian dan ternyata masih banyak, karena apalagi sekarang sudah ada penelitian terbaru dan harus memakai vakum ya, artinya untuk baik yang elektrik maupun yang manual. Jadi mungkin nanti bisa sekali diimplementasikan di tempat masing-masing.
Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Dr. Yusuf. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.